Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Semoga tetap sehat, baik dan penuh pengharapan kepada Tuhan ya. Apa kabar saudara? Ya, semoga tetap kuat dan teruslah percaya hanya kepada Tuhan. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, marilah kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bekerja dengan leluasa, mengubah hati dan pikiran kita, menuntun kita untuk semakin mengerti setiap rencana Tuhan, dan memberi bagi kita sukacita dan kekuatan. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan di pagi yang baik yang Tuhan berikan bagi kami. Hari demi hari telah kami lalui, dan sampai hari ini Tuhan izinkan kami untuk menikmati. Tuhan, kami tahu hidup kami ada di dalam rancangan-Mu. Dan kami percaya segala yang baik, rancangan baik Tuhan siapkan dan akan Tuhan berikan bagi kami. Oleh karena itu mampukanlah kami untuk melakukan hal-hal baik seperti yang Kau kehendaki. Dan ajarlah kami di dalam firman-Mu setiap hari, sehingga kami dimampukan menjadi pelaku firman yang baik dan yang setia di dalam hidup ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Senin 5 Juni 2023 tertulis dalam kitab Mazmur 146 ayat 5. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Martuama manang ise nama bahen debatani si Jakob pangurupina. Marpakirimon ibana di Jehovah debatana. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita hari ini adalah bagian dari perenungan pemazmur dalam hidupnya, dan di masa-masa tuanya dia semakin mengerti, semakin mengenal Tuhan, dan percaya bahwasanya segala sesuatu yang ada di dunia, segala sesuatu yang dimiliki manusia tidaklah bisa memberikan kebahagiaan. Di dalam permenungannya, dia merasakan hidup adalah karena pertolongan Tuhan. Kebahagiaan adalah karena kemurahan Tuhan. Hidup bahagia karena ada Tuhan di dalamnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun pemazmur itu bukanlah orang yang biasa, dia seorang pembesar, dia raja, dia memiliki kekuatan, tetapi di dalam kehidupannya dia melewati banyak sekali rintangan. Dia mengalami jatuh bangun, pertumbuhan iman, dan di masa-masa perenungan di dalam perjalanan kehidupan, pemazmur melihat tidak ada satupun yang dapat diandalkan. Tuhanlah satu-satunya harapan yang memberikan ketenangan, kemenangan, dan juga damai sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini mengajak kita untuk tidak pernah mengandalkan dan berharap kepada dunia. Sekalipun dunia ini lebih sering menawarkan hal-hal yang mudah, menawarkan hal-hal yang indah. Tetapi ketahuilah, sekalipun kita lemah, sekalipun kita terbatas, mungkin kita bisa goyah. Tetapi percayalah dan teguhlah kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan dan Tuhan akan memberikan kemenangan bagimu, bagiku, bagi kita untuk bisa melewati berbagai pencobaan itu. Hari ini kita diajak untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan.
Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan Dia jugalah Allah yang memberikan penebusan, memberikan pengampunan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Dan Dia jugalah Allah yang menuntun hidup kita di dalam penyertaan-Nya, di dalam hari-hari kita, di dalam Roh Kudus. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, hanya di dalam Tuhanlah kita beroleh kebahagiaan. Seberat apapun perjuangan kita, seberat apapun pergumulan kita, bahkan sesakit apapun penderitaan kita, percayalah, di dalam Tuhan ada kekuatan, di dalam Tuhan ada kemenangan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan pasti menghadapi pencobaan. Demikian juga orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan pun menghadapi pencobaan. Lalu apa bedanya? Bedanya adalah orang yang tidak dekat dan percaya kepada Tuhan ketika menghadapi pencobaan, maka dia akan kecewa, bahkan berputus asa. Dia akan mati dan binasa jika percaya kepada dunia. Tetapi anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya ketika menghadapi berbagai pencobaan, justru itu membuat dia semakin kuat, membuat dia semakin hebat, dan dia boleh dipakai Tuhan menjadi saksi kebesaran dan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan hidup kita hanya percaya kepada Tuhan. Meletakkan seluruh harapan kita hanya kepada Dia. Seberat apapun pekerjaan yang kita hadapi, sesakit apapun hal-hal yang kita jalani di dalam kehidupan dunia ini, percayalah, Tuhan tidak diam. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dia selalu ada menyertai. Orang-orang yang percaya akan bisa merasakan penyertaan Tuhan. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan dan terus bergumul bersama Tuhan, dia akan bisa menikmati keberadaan Tuhan setiap hari di dalam hidupnya. Sehingga tidak ada satupun penderitaan, pergumulan yang membuat dia tertekan. Tetapi itulah yang membuat dia semakin kuat, semakin percaya, dan penuh harap kepada Tuhan. Hari ini, di awal pekan ini, marilah kita berjanji, berkomitmen pada diri, untuk tidak lagi percaya kepada dunia ini, untuk tidak lagi mengharapkan hal-hal yang datang dari dunia ini. Tetapi, biarlah kita boleh menguasai segala sesuatu yang ada di dunia, di dalam kekuatan yang dari Allah, untuk kebaikan dan kebahagiaan kita, selama kita masih hidup di bumi ini. Biarlah kita selalu dimampukan menjadi berkat, menjadi penghibur, penguat bagi saudara-saudara yang lemah, bagi mereka yang tertekan dan tertindas di dalam berbagai-bagai kehidupan. Dan biarlah setiap anak Tuhan tidak pernah meninggalkan jalan kebenaran dan terus setia sampai akhir hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk tetap percaya kepadamu. Engkaulah pengharapan kami. Hanya di dalam-Mu lah ada sukacita dan damai sejahtera. Hanya di dalam-Mu lah ada kekuatan dan kemenangan bagi kami di dalam menghadapi berbagai pergumulan. Karena itu Tuhan, biarlah kami tetap setia di dalam firman-Mu. Biarlah Tuhan selalu memberi hikmat bagi kami untuk dimampukan setiap firman Tuhan dengan baik di dalam perkataan dan perbuatan kami selama kami masih hidup di dunia ini. Tuhan, banyak hal-hal yang telah kami lakukan yang menyimpang daripada-Mu. Kasihanilah kami, berikanlah pengampunan kepada kami, dan biarlah hidup kami lebih baik ke depan, melakukan hal yang Engkau kehendaki saja. Berikan kepada kami roh hikmat, kebijakan, kekuatan hati untuk tetap setia dan percaya kepada-Mu. Jangan biarkan dunia menyeret kami untuk masuk ke dalam kebinasaan. Menangkan kami Tuhan untuk melewati berbagai perkara hidup kami. Berikan kesehatan, kekuatan, sukacita dan damai sejahtera daripada-Mu, sehingga kami dimampukan melakukan segala pekerjaan kami sepanjang hari ini. Dan biarlah buah pekerjaan kami menjadi sukacita dan berkat bagi kami, bagi seluruh keluarga kami. Kami puji, kami sembah Engkau Tuhan,
Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.